Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih pada kalian yang bisa ikut pembelajaran virtual ini. Jadi walaupun kalian tidak belajar di kelas, tidak datang ke sekolah, tapi kalian masih bisa mengikuti pembelajaran virtual seperti ini. Ya. Nah, namun walaupun kalian belajarnya di rumah, kalian tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Ya, ingat protokol kesehatan yang 3M, menggunakan masker, kemudian yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga Mandi jarak. F. Ya, 3M, ingat ya. 3M. Ya, nah itu. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba ada yang mau memimpin? Melakukan belajar online, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Ya, mudah-mudahan dengan diawali doa, pembelajarannya bisa berjalan secara maksimal dan materi yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kedepannya. Baik, Amin. untuk kehadiran, saya lihat walaupun belum lengkap, tapi mudah-mudahan untuk kedepannya pembelajaran di kemudian hari kita bisa banyak bergabung ya teman-teman kalian untuk pembelajaran virtual seperti ini. Ya, baik. Saya sudah coba memberikan materi bahan ajarnya. Ya, tinggal kalian pelajari, nanti kita coba bahas materinya sehingga nanti kalian bisa paham apa materi yang sudah saya berikan. Ya, baik, kita mulai materinya yaitu tentang masalah jenis-jenis baterai. Ya, jadi kalau kita lihat di kendaraan bahwa yang namanya kelistrikan itu suatu faktor hal yang sangat penting, ya, karena tanpa adanya kelistrikan kendaraan itu tidak akan bisa berjalan atau beroperasi secara maksimal. Ya, bayangkan kalau tidak ada kelistrikan, apa yang terjadi di kendaraan? Nggak bisa jalan, Pak. Ya, betul. Ya, kendaraan tidak bisa jalan. Ya, bor-bor untuk jalan untuk dinyalakan pun tidak bisa. Ya, karena salah satu fungsi dari baterai yaitu untuk menyalakan kendaraan, untuk starternya itu butuh listrik. Ya, nah listrik itu bersumbernya dari yang namanya api atau baterai. Akumulator. Ya, betul. Atau dalam kendaraannya disebut dengan akumulator. Baik. Sekarang kita coba mulai materinya. Kalian perhatikan materi yang akan saya munculkan ya. Baik, kita coba mulai di pertemuan kedua. Ya. Nah, ini materinya saya sudah share ke kalian di Google Classroom. Tinggal nanti kalian lihat dan kalian unduh untuk pelajaran kalian. Nah, ini manfaat mempelajari perawatan baterai. Jadi saya harapkan kalian nanti setelah mempelajari perawatan baterai, kalian bisa memahami, mengetahui tentang
baterai basah dan baterai kering. Kemudian cara kerjanya seperti apa. Kemudian yang kedua, yaitu kalian bisa mengetahui kendala yang terjadi atau trouble ending yang terjadi pada baterai dan bagaimana cara mengatasinya. Sistem penilaiannya, jadi ada 3 penilaian, ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan. Ya. Jadi saya nanti pada saat pembelajaran kalian ada diskusi tanya jawab, ya, karena nanti pada saat diskusi ada penilaian sikapnya. Paham ya? Iya, Pak. Paham. Oke. Nah, sekarang kita coba perhatikan tayangan video yang akan saya coba putar. Coba kalian dengarkan. Soalnya video ini menayangkan tentang ada sebuah trouble engine pada kendaraan. Ya, jadi si kendaraan itu tidak bisa di starter. Jadi pada saat dinyalakan kunci kontaknya hanya bisa strike seperti itu. Sementara kendaraan tidak bisa berjalan. Nah, ini berarti ada masalah pada sistem kelistrikannya. Ya, sistem kelistrikan. Yaitu terutama masalah baterainya. Ya, artinya baterainya sudah lemah atau sudah roap. Ya. Dan salah satu solusinya berarti harus diganti. Diganti ya. Kalau itu sih Pak, kalau yang dicas sih. Nah, betul. Jadi solusi dari aki yang lemah atau aki yang roap itu bisa dicas atau bisa diganti. Tapi kalau misalnya kondisi baterainya sudah sangat lemah, seperti tadi, biasanya baterai harus segera diganti. Ya. Tapi kalau misalnya pada saat di starter nyalanya lama, tapi kemudian bisa hidup, itu berarti masih bisa dicas. Nah, tapi kalau misalkan tidak hidup sama sekali, kendaraannya ya berarti akinya sudah lemah, sudah tidak bisa digunakan lagi, artinya harus diganti baterainya. Ya. Iya. Nah, jadi solusinya berarti kita harus ganti baterai. Tapi yang jadi masalah kita harus pakai baterai jenis apa? Karena yang kita tahu bahwa baterai itu ada baterai yang basah, ada baterai kering. Kering. Iya. Ya. Nah, ada baterai basah, ada baterai kering. Nah, kita harus pakai baterai yang mana? Ya, apakah baterai basah atau baterai kering? Nah, jadi kita harus bisa mengidentifikasi kira-kira perbedaan antara baterai basah dan baterai kering seperti apa. Sehingga pada saat kita ingin menggunakan aki atau baterai, kita tahu bahwa yang kita akan gunakan adalah baterai basah, atau misalnya baterai yang kita gunakan adalah baterai kering. Ya. Sebelum kita menentukan jenis baterai yang mau kita pakai, berarti kita harus mengenal terlebih dahulu, ya, perbedaan dari kotak baterai. Misalnya kotak baterai yang basah seperti apa, kotak baterai yang kering seperti apa.
Ya, itu harus kita Iya. bisa ketahui. Kemudian unsur pengisinya, isi dari baterai basah apa, isi dari baterai kering apa. Kemudian perawatannya juga sama. Pasti akan berbeda antara baterai kering dengan baterai basah. Basah. Ya, masa pakainya juga pasti berbeda. Ada yang mungkin hanya 2 tahun harus ganti, atau ada juga yang 1 tahun harus ganti. Ya, berarti kita harus tahu juga masa pakai antara yang kering dengan basah seperti apa. Yang terakhir harganya, ya, harga yang kering dengan yang basah itu mahalan yang mana? Itu yang harus kita ketahui, betul. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kerjanya? Ya, cara kerja dari baterai basah, cara kerja dari baterai kering. Ya. Nah, sekarang coba kalian diskusikan dengan teman dan gali informasi dari buku bahan ajar, dari materi yang sudah saya share. Coba kalian diskusikan kira-kira untuk menjawab 2 pertanyaan ini, perbedaan dari baterai basah dengan baterai kering seperti apa? Ya. Nah ini ya, ada aki basah, ada aki kering. Nah kita harus bisa membedakan kira-kira apa perbedaan antara aki kering dengan aki basah. Ya. Tadi kan ada 5 indikator, dilihat dari kotaknya, dilihat dari isinya, kemudian dilihat dari perawatannya, kemudian dilihat dari masa pakainya, kemudian bisa dilihat dari harganya. Ya, perbedaan dari antara aki basah dengan aki kering. Ya. Ini saya coba buat semacam bagan supaya kalian bisa cepat paham perbedaan antara aki basah dengan aki kering. Nah, di sini ada perbedaannya, ada kotak baterai, ada unsur pengisinya, ada perawatan, ada masa pakai, ada harga aki. Nah, kira-kira menurut kalian perbedaan antara aki basah dengan aki kering dilihat dari kotak baterainya seperti apa? Untuk yang aki basah, kotak baterainya seperti apa biasanya? Coba lihat di sini. Nah, ini ada aki basah, ada aki kering nih. Dilihat dari tampilannya, perbedaannya apa? Perbedaannya apa ya? Dilihat dari 2 ini, lihat. Jadi kalau tutupnya di atasnya tapi babat mesin air. Kalau itunya dari tampilannya dulu, lihat. Tampilannya kalau yang aki basah, ini tampilannya apa? Tampilannya transparan. Ya, ada yang bisa mengartikan recharge itu apa? Recharge apa ya? Kita kalau mau baterai HP sudah habis, berarti kita harus recharge. Ya, recharge. Nah, jadi recharge itu adalah pengisian arus listrik, namanya recharge. Kalau discharge berarti kebalikannya apa? pengeluarannya, Pak. Pengeluarannya, betul. Jadi kalau recharge itu pengisian, kalau discharge itu pengeluaran. Coba saya ingin tahu buat jadi kesimpulan refleksi pembelajaran dari yang kita bahas tadi. Coba kalian analisa proses kerja recharge-nya. Tadi recharge itu apa? Jadi pengisian arus listrik. Pengisian arus listrik. Kalau discharge? Pengeluaran arus listrik. Ya, betul. Kemudian yang nomor 2, menurut kalian apa perbedaan antara baterai kering dengan baterai basah? Tadi apa aja perbedaan baterai kering dan baterai basah? Perawatannya, bentuknya. Bentuknya bagaimana tampilannya? Tampilannya kalau aki basah transparan, terus kalau aki kering enggak transparan. Ya, betul. Ya, tampilannya kalau aki
basah transparan, kalau pakai kering tidak. Kemudian yang kedua, selain tampilannya, Perawatannya bagaimana? kalau aki basah lebih lebih sulit, mahal. Perawatan. lebih Lebih sulit. ekstra, perawatannya ekstra. Ya, untuk yang aki Basah basah. Kalau aki kering, perawatannya Lebih basah. lebih mudah. lebih mudah, betul. Selain perawatan juga apa lagi? Itu Pak bentuk isinya Pak. Isinya, gimana isinya? Kan kalau aki basah Isiannya, pakai Pak. cairan, terus aki kering kan pakai gel. Gel, ya. Kalau aki basah cairan, kalau aki kering bentuknya gel. Terus apa lagi? Gel. Harganya gimana? Aki basah lebih murah, aki kering lebih mahal. Ya, betul. Kemudian tadi satu lagi apa? Kotak baterai, kemudian isinya, kemudian perawatan, harga, satu lagi masa itunya Pak, masa pakainya. Apa perbedaannya masa pakainya? Kalau aki basah lebih lama, kalau aki kering cepat. Ya, terbatas ya. Kalau aki kering terbatas, tapi kalau aki basah itu biasanya lebih lama masa pakainya. Nah, itu kesimpulan yang bisa kita bahas dari materi yang kita pelajari hari ini. Nah, ini tugasnya yang nanti akan kalian kerjakan sudah ada di Google Classroom. Nanti coba kalian kerjakan soal-soalnya, kemudian nanti kalian kumpulkan ke email yang sudah saya berikan, ya. Kemudian materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu pemeriksaan baterai secara visual dan secara non visual. Ya, secara visual berarti nanti pemeriksaan baterai dilihat dari kotaknya, dilihat dari terminalnya, kemudian dilihat dari banyak tidaknya cairan, yaitu secara visual. Kalau non visual bentuknya seperti kita ingin tahu tegangannya, berarti kita pakai alat ukurnya apa? Apa sih tadi itu? Pakai apa alat ukur tegangan? Termometer. Termometer mah tuh buat suhu tuh mah. Apa namanya, Mus? Hidrometer. Hidrometer itu apometer, Pak. Nah, apometer untuk mengukur tegangan. Ya. Kalau untuk mengukur berat jenis, pakai apa tadi? Berat jenis. Hidrometer. Hidrometer, betul. Ya. Jadi secara non visual itu, jadi kita mengukur tegangan baterainya juga mengukur berat jenisnya. Itu yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, selesai di pertemuan hari ini. Coba dipimpin lagi, Mus, buat mengakhiri pembelajaran hari ini. Ya. Sebelum mengakhiri belajar online, mari berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih atas kesediaan kalian untuk mempelajari pembelajaran online. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan kondisi yang lebih baik dan lebih maksimal ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.